Produksi minyak sawit Indonesia itu kan terbesar di dunia, Hmm. 46 juta ton per tahun. Ya. Sering dibanggakan, produksi kita itu jauh lah Ya. di atas Malaysia. Ya. Kan ada hasilnya Mas sebenarnya kan, Ya. ada devisa, kemudian juga memberdaya masyarakat yang punya perkebunan. Ya. Pada intinya juga menyumbang cukup besar ya ke total penerimaan PDB Indonesia. Sekitar 3-5%, koreksi kalau saya salah. Tetap mass media merasa bahwa sawit bukan sesuatu yang harus dibanggakan, karena faktanya selama ini, mari kita akui, kita banyak bergantung terhadap sawit, mass media. Saya coba sederhanakan ya. Kami melakukan studi tentang sawit ini udah panjang. Jadi betul sekali kontribusi sawit itu ke PDRB itu bahkan sampai 600-700 triliun. Ada lapangan kerja juga di sana begitu ya. Tapi satu hal yang perlu diingat oleh Pak Presiden dan juga semua orang hari ini ya, terjadi kalau dalam ekonomi terjadi market failure di dalam bisnis sawit ini, di mana eksternalitas negatif itu tidak dibayar oleh perusahaan. Jadi perusahaan sawit itu tidak membayar dampak lingkungan, dampak sosialnya. Sehingga kalau dihitung ya, dampak lingkungan, dampak sosialnya itu per tahun itu bisa 300 triliun. Per tahun 300 triliun. 270 sampai 300 triliun. Oke. Ada 3 Mbak kerugian yang terjadi karena sawit. 1, kerugian ekologi. Dan hari ini kita sudah saksikan ya. Dan ini sudah terjadi bertahun-tahun, banjir bandang, dan bahkan ada yang meninggal. Mungkin kalau dihitung 200-300 triliun. Tapi ya, ini kalau ada orang yang meninggal, itu bisa diuangkan nggak? Nggak bisa. Kerugiannya itu bisa setara, mungkin tidak terhingga. 1.000 lebih orang yang meninggal sekarang. Itu ekologi. Kerugian yang kedua, sosial. Sebutkan ke saya, perusahaan sawit mana yang tidak melahirkan konflik? Banyak sekali konfliknya. Itu petani plasma. Di banyak daerah itu juga hanya dibayar 80.000 sampai 120.000 rupiah per hari. Keuntungannya di mana? Keuntungannya berputar ya ke perusahaan-perusahaan raksasa itu, yang pemiliknya juga kita tahu adalah triliuner, orang-orang super kaya yang bahkan mereka pun juga nggak pernah ke kebun sawit itu. Mereka tinggal di luar negeri bahkan. Jadi uang perputaran dari sawit ini juga banyak yang tidak dinikmati oleh masyarakat bawah. Yang ketiga, kerugian fiskal. Sawit itu disubsidi oleh negara. Sejak 2015 setidaknya 150 triliun untuk proyek palm oil. Jadi negara ngasih duit ya, yang kemudian ya subsidi ini dinikmati oleh perusahaan-perusahaan besar tadi. Dan hari ini kan kita sudah saksikan ya betapa deforestasi ini jadi akar penyebab hilangnya lahan, kemudian pertanian yang rusak. Ya lagi-lagi banyak yang meninggal akhirnya karena ulah ini. Indonesia itu terbesar ya Mbak. Ini saya sederhanakan ya. Lahan sawit di Indonesia itu jumlahnya 1,5 kali Pulau Jawa. Dan sebagian besar itu dimiliki oleh konsesi besar. Bayangkan aja, ada Jawa Tengah, Jawa Timur, semuanya sawit. Dan semuanya dinikmati oleh perusahaan-perusahaan besar. Dan sebagian orang yang di perusahaan-perusahaan sawit ini berkelindan dengan partai politik, politisi, sebagian memang pengusaha yang kemudian mengontrol banyak regulasi di Indonesia. Bahkan kalau kita lihat perpolitikan 2009, 14, 19, 2024, itu semuanya udah pada tahu setoran-setoran ke oknum-oknum di pemerintahan daerah, aparat, itu udah jadi hal biasa di bisnis sawit di Indonesia. Dan lagi-lagi ya, yang paling rugi karena kondisi ini ya masyarakat bawah. Mereka yang ada di hilir sungai itu nggak tahu Mbak, di hulunya ada perusahaan sawit. Karena kalau mau lihat perusahaan sawit pun, kita harus dari udara. Nggak ada akses jalannya ke sebagian besar perusahaan sawit. Sistemnya sudah terlalu amburadul ya. Kita tamak sekali sebagai manusia. Dan hutan yang rusak itu ya, yang berkorban kan bukan hanya kita. Iya. Gajah-gajah mati, harimau Sumatera.
Ya itu kondisinya hari ini. Ya Hmm. pasti pemerintah akan bilang, "Oh ini ilegal." Enggak juga, sebagian yang merusak itu juga adalah yang legal. Ada pemulihan lahan sawit bahkan Hmm. kebijakannya. Jadi perusahaan sawit ilegal ini kemudian dilegalkan. Hmm. Kan nggak fair sekali, mereka udah merusak alam, merusak hutan, Hmm. kemudian dilegalkan, diputihkan.